Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Gue ngambil Satria karena pajaknya pertama murah. Terus? 1 juta lah per tahun. Murah banget. Terus spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya betul. Dan sesi kecil hemat sih. Malaysia ini diam-diam aja guys, tapi kalian nggak boleh anggap Malaysia itu diam-diam bagaimana. Diam-diam Malaysia ini membuat sebuah inovasi, membuat sebuah gebrakan, membuat sebuah Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu gede. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini ada sebuah video yang menarik banget untuk aku reaction dan untuk kita bahas sama-sama ya guys. Karena masya Allah banget, Proton ya guys buka kilang guys di negara Mesir sana guys. Aduh, Proton. Dan ini juga ada anak muda Indonesia lebih memilih mobil Proton buatan Malaysia. Oke, nanti kita lihat sama-sama video seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya seperti biasa, aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton. Ya udah, kali ini gue bakal jelasin sekalian gue mau review mobilnya. Tapi gue bingung review dari mana ya. Kemarin ternyata ada yang komennya bener nih. Ini adalah Proton Suprema S Turbo tahun 2013. Ya bener, mobil ini turbo. Dan ini collab sama Lotus guys. Wih, collab Spionnya sama udah Lotus. auto-retract. Anjay. Dia juga udah Gokil. pakai start button. Asik. Untuk tampilan setirnya dia kayak gini kan. Nah tapi ini kulitnya udah begini nih. Ini gue ngambil unitnya yang Matic dan dia udah ada pedal shiftnya guys. Dia juga udah ada cruise control. Kompartemen di sini lumayan luas. Ini kalau mau naruh HP beberapa atau dompet boleh. Untuk AC-nya ada auto. Jadi kalau lu siang-siang dia bakal kenceng kayak gini kalau kedengaran suaranya. Kalau malam ya pelan. Wipernya juga udah auto, jadi hujannya deras atau gerimis itu ya wipernya ngikutin. Nah untuk fitur lampunya juga ada autonya. Terus ini lampunya ada yang depan belakang, apa sih, fog lamp ya? Ada yang depan sama belakang tuh. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah airbagnya banyak banget. Kanan depan satu, di setir satu, penumpang depan satu, kiri depan satu, nah kanan sama kiri masing-masing satu. Yang terakhir kiri belakang, kanan belakang. Untuk bentukannya dari samping kayak gini. Ini Cakep untuk tampak depannya, dan ini kalau dilihat dari belakang. Untuk bagian kap mesinnya kayak gini. Ini pokoknya 1600 cc, dia pakai turbo. Horsepowernya 140. Selain itu gue nggak bisa jelasin karena gue nggak ngerti ya kan, daripada gue sotoy. Nah itu tadi review dari gue. Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa suka banget sama Proton, karena Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi Will. Nah ini gue baru ketemu sama temen gue sama-sama dari Indonesia. Kita berdua sama-sama pakai Satria nih. Oh, Gue mau tahu nih Satria. alasan dia kenapa ambil Satria. Nah ini temen gue nih, dia namanya Zaki. Gimana? Gue ngambil Satria karena pajaknya pertama murah. Terus? 1 juta lah per tahun. Murah banget. Terus spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya betul. Dan sesi kecil hemat sih, walaupun gak hemat ya. Oh ini 1.3 ya? Iya, 1.3. Tapi convert GTI. Ya, ini original. Aduh, ini enggak, lain cerita ini. Nah jadi alasan gue juga kurang lebih sama. Kenapa gue ngambil Satria pada awalnya, karena emang mobilnya yang pertama harganya terjangkau. Kedua spare partnya murah, road tax-nya, insurance-nya juga murah, masih terjangkau semua lah gitu. Jadi nggak pusing kalau ngerawat ini. Dan Pajaknya ini juga murah banget wes, nggak ada di juta. Indo ya. Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya Limited mobil edition.
yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo gitu. Kenapa tiba-tiba Proton Saga ni viral dekat UK? Menerusi perkongsian YouTube Furious Driving, Matt Richardson bersama dengan kawan YouTuber dia Stephanie Holloway berjaya menemukan sebuah Proton Saga tahun 1994. Haggerty Festival of the Unexceptional dekat UK ni, dia menggabungkan pelbagai jenis kenderaan untuk dipertandingkan. Kereta yang bertanding dalam festival ini sebenarnya daripada kategori model yang biasa je waktu time tahun dia orang dikeluarkan. Tapi waktu sekarang kereta-kereta ni dah jadi rare. Pada 31 Julai, model Saga 1.5 GL Black Knight Edition tahun 1989 yang dimiliki oleh John Copeland yang berasal daripada Boston telah diumumkan sebagai pemenang. Kereta-kereta otak yang lain daripada jenama-jenama besar, contohnya daripada Volvo, Volkswagen, Nissan, Ford, Fiat dan sebagainya berjaya dikalahkan. Agaklah kan? Kereta jenama H ada masuk juga tak time. Inilah Poppack seminit media Selangor. Salut. Bang, betul ke kat Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal? Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa ke. Jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia tuh macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton. Karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak pakai, orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Proton di mata dunia. Proton wajah sebagai kereta api polis di England. Kereta polis. Proton loh. Proton Iris R5 cipta sejarah dan menempatkan juara rally di Goodwood Festival of Speed 2017, 18, 19 berturut-turut. 2017, 18, 19. Proton Ridge ya. Cari hatchback 2 pintu, feel-nya sesporty Civic Estilo. Apa itu? Proton Neo R3. Kalau budgetnya di bawah 200 jutaan dan ngidam Civic Estilo udah kejauhan, performa dan handling Proton Neo R3 ini bisa ngobatin. Seenggaknya tenaga dan torsinya lebih gede daripada Civic Estilo. Mesin Kempro CPS ini dapat dukungan langsung dari Lotus Engineering. Di Malaysia, Proton Neo R3 ini terkenal sebagai sports hatchback dengan handling yang oke. Ke bagian interior, layout dashboard cukup standar dengan jok semi bakat yang dilengkapi dengan head adjuster. Proton Neo R3 ini fleksibel banget, mau dijadiin racing look kayak gini atau jadi rally look juga masih pantas. Proton Neo R3 ini bisa dipertimbangkan untuk yang cari mobil track day. Untuk kebutuhan hobi atau serius, mobil ini mendukung banget. Cek unitnya di Jalan Sriwijaya nomor 29 BKR Bandung. Second aja udah puas, ngapain beli yang baru? Kali ini ready lagi Proton Satria Neo R3 handling by Lotus. Kita lihat dulu keseluruhannya. Velg udah pakai CE28 bosku, warna merah favorit. Ganteng banget bosku. Pintu iya, dua. Desainnya tuh enggak yang norak guys, tapi ganteng, cantik, mewah. Seksi banget bosku ya. Apalagi kalau udah dimodif, Proton.
rapi bosku. Kulit dan sweat ini masih ori original bosku. Joknya udah semi bucket, automatic. Setir masih kulit jeruk, kilometer 66.000. Oke. Proton Satria Neo R3 Automatic ini 2013 kita jual murah meriah aja bosku. Paling murah seiklan pokoknya. Kita jual di harga 97 juta. Wih, murah banget. Langsung cus WhatsApp. Syarikat Otomotif Nasional Proton Holdings berhad terus mengembangkan sayapnya ke 5 negara termasuk Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh dan Mesir bulan ini. Dalam satu kenyataan, Proton Karachi berkata juga ada jumlah kan ekspornya turut ini? meningkat 10.6% setakat tahun ini walaupun terdapat sekatan disebabkan pandemik COVID-19. 5 pelancaran pasaran ekspor bakal berlaku tidak lama lagi dengan salah satu menandakan kali pertama Proton X50 memasuki pasaran ekspor. Manakala 2 lagi ialah permulaan aktiviti pemasangan tempatan dan jualan kenderaan Proton di pasaran baharu. Perluasan ekspor ini antara objektif dalam rancangan 10 tahun kerjasama strategik bersama Geely. Boleh ke tidur sambil drive kereta? Alamak, kena masuk parking lah. Mana lagi terhenti? Nasib baik kita bawa X90. Oh, ini yang bisa parkir sendiri ya, Proton. Keren juga ya. Bisa sambil tiduran kita parkir. Gak perlu ribet-ribet parkir, suruh aja parkir sendiri kan. Auto parking. Kalau korang ada masalah macam Lala tadi, korang kena beli X90 ni tau. Sebab kita dah tak payah pening nak masuk parking macam mana. Sebab ada orang tolong parking kan. Best gila. Lala tunggu korang call tau. Call me. Kereta elektrik pertama Malaysia Proton emas 7 dipamerkan. Oh ya, yang perbarisan waktu itu ya guys, yang di hari kemerdekaan Malaysia waktu itu. Ini Proton dipamerkan di sini nih. Banyak loh macam-macamnya ternyata. Aturan kilang pemasangan tempatan CKD Proton Saga di Giza dekat Kairah adalah sebahagian daripada usaha Malaysia untuk membawa cara pemikiran baharu dalam kerjasama antara negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha sama itu penting bagi memajukan industri tempatan di kedua-dua negara. Beliau berkata keberadaan Malaysia di Mesir menerusi pembukaan kilang Proton sebagai rakan kongsi yang akan memulakan operasi pada bulan depan juga dibuat berdasarkan kepercayaan dan persahabatan yang dijalin selama ini. Malaysia, Perdana kan? Menteri berkata demikian pada sidang media pada hari terakhir lawatan rasminya selama 4 hari ke Mesir pada 12 November. Sebelum itu, Perdana Menteri melancarkan pengoperasian kilang pemasangan kereta Proton Holding Berhad di Kairah yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri bagi Pembangunan Industri yang juga Menteri Pengangkutan dan Industri Mesir, Kamir Al-Wazir, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Pengurusi Proton Tan Sri Sheikh Faisal Albar dan Pengurusi SL Arab LCWD Industrial Investment Hisham SL Arab. Anwar berkata Proton bukan sahaja setakat syarikat automotif, sebaliknya ia menjadi kebanggaan dan sebahagian daripada identiti Malaysia. Beliau berkata usaha sama yang dijalin antara kedua-dua negara ini juga penting bagi memajukan industri tempatan masing-masing. Sementara itu, Sheikh Faisal Albar berkata pihaknya perlu meneroka pasaran baharu bagi memajukan jenama kereta tempatan. Bangga, Proton Malaysia kini berada di pasaran Mesir dengan pemasangan tempatan. Proton bukan hanya setakat syarikat automotif, ia adalah kebanggaan dan sebahagian daripada identiti Malaysia. Keberadaan Malaysia di Mesir ini adalah salah satu rakan kongsi berdasarkan kepercayaan dan persahabatan antara negara
negara. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadiri majlis pelancaran kilang pemasangan proton CKD di Mesir baru-baru ini. Malah ini adalah sebahagian usaha negara untuk membawa kaedah pemikiran baru dalam kerjasama antara dua negara serta permulaan yang baik bagi menerokai pasaran baru. Usaha sama ini penting bagi memajukan industri tempatan kedua-dua negara. Ini menunjukkan potensi bukan sahaja bagi keperluan Mesir, malah menjadikan Mesir sebagai perantara untuk ekspor proton ke kawasan terutamanya di utara Afrika dan beberapa negara Arab lain. Pemasangan tempatan ini akan melibatkan model proton Saga dengan pemanduan sebelah kiri LHD mulai Disember 2024. Bagi kilang pemasangan di Giza itu melibatkan 16,000 unit antara 2024 dengan 2026 seiring anggaran nilai RM570 juta. Kilang berkenaan adalah kerjasama Proton bersama SLSVD, Automotive Factories ESAF serta disokong pengedar tempatan SLR. Turut hadir di majlis itu termasuk Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz serta pengerusi SLR SVD Industrial Investment, Encik Hisham SLR. Ternyata ini adalah satu langkah bijak untuk tingkatkan jenama nasional di luar negara dan menggalakkan kerjasama ekonomi antara negara. Kehadiran Proton di pasaran global meningkatkan imej dan reputasi Malaysia sebagai negara yang mampu menghasilkan kenderaan berkualiti. Ini membuka peluang bagi produk dan juga perkhidmatan Malaysia lain untuk menebusi pasaran antarabangsa. Bukan itu saja, persaingan di pasaran global mendorong Proton sebagai kereta nasional untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualiti produknya. Ini bukan saja memberi manfaat kepada pengguna luar negara, tetapi juga kepada pengguna tempatan yang mendapat akses kepada kenderaan yang lebih baik. Bahkan jenama Malaysia kini semakin kukuh di mata dunia. Ini bukti nyata bahawa Malaysia bukan jadi pemain utama dalam industri automotif global dan sekaligus memacu kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara luar. Mulai bulan Disember, dan ini menunjukkan potensi bukan sahaja untuk keperluan Mesir tetapi untuk menjadikan Mesir sebagai perantara untuk ekspor ke kawasan utamanya utara Afrika dan beberapa negara Arab. Nampak sibuk je buat apa ni? Ada event ni bang, program Egypt CKD start of project dengan flag off ceremony. Dah berapa lama ni projek ni? Projek ni start 2021, kick off 2021. Today kita baru nak materialize dia punya shipment lah. And then insyaAllah dia punya operation CKD will start in December. So kereta will be available CKD in Egypt, Saga, left hand drive. Saga yang diinikan pertama ya guys. Bulan 1 2025. Kenapa penting CKD kalau hantar je kereta tak okey? Penting sebab satu affordability lah daripada harga kan. Kalau CKD ni dia murah sikit for customers in Egypt, be a lot affordable. Saga dah affordable. Kalau CKD in Egypt lagi affordable, and dia punya other intangible benefits lah. Transfer of knowledge, technology, transfer of knowledge in term of kita punya skills, bilateral government relationship will be strengthened. Lepas ni bos busy kat negara mana pula? InsyaAllah next will be we will look into EMAS. EMAS will be exported internationally as well, and regular countries, Brunei, Egypt, Fiji, Trinidad and Tobago. Kita ada 20 active markets for ISD. أنا اسمي خالد جودة، أنا صحفي متخصص في مجال السيارات في الأهرام، بعمل برنامج في الراديو وكمان بعمل برنامج في التلفزيون عن السيارات. أنا متابع بروتون ساجا من 2018 لما الشركة طرحتها في السوق المصري، وعايز أقول لكم إن أنا علاقتي ببروتون وطيدة جدا. أنا أول واحد ركبت جين 2 في مصر، زرت معظم مصانع بروتون في ماليزيا، وعايز أقول لكم كمان إن أنا كان ليا الحظ إن أنا أشوف المدينة العالمية اللي هم عاملينها مدينة بروتون المعمولة على 1200 فدان. أول انطباع سابته عندي بروتون ساجا بعد تجربة طويلة إنها عربية اقتصادية جدا، موفرة للبنزين بشكل كبير، العربية تنفع للأسرة المصرية، وأهم حاجة سعرها منافس.
harganya lebih kompetitif Saga كلنا ini عارفين guys. ان الطقس في مصر او الجو في مصر خلال فصل الصيف بيبقى حر جدا، لكن تكييف بروتون ساجا قدر يثبت كفاءته. بروتون ساجا بتتميز بثبات عالي جدا على الطريق، وبتتميز كمان بسهولة ومرونة أثناء القيادة داخل المدينة. أنا رأيي إن بروتون ساجا لقت مكانها في السوق المصري، سواء عند الشباب أو عند الأسرة المصرية، لأن كل واحد لقى احتياجاته فيها. بروتون ساجا في 3 كلمات: جودة، سعر، ثبات. Berarti orang tua, anak muda di Mesir juga banyak yang pakai Saga gitu ya. Sampai-sampai dibuka lah kilang di sana guys. Tuh banyak banget anak-anak muda yang suka Proton ini. Dari kalangan anak muda sampai orang-orang yang berkeluarga banyak pakai Proton. Jadi baru-baru ini Proton buka ya guys di Mesir. Banyak banget peminat-peminat Proton juga ternyata di Mesir, di luar negara gitu guys. Dan akan diekspor ke Afrika juga. Dan ternyata di Indonesia juga anak-anak mudanya suka pakai Proton. Selain harganya bersahabat, pajaknya juga murah ternyata Proton ini guys. Per tahun untuk bayar pajak Proton ini kalau di Indonesia itu 1 juta doang. Ya meskipun murah tapi nggak murahan. Bentuknya juga cantik banget, ganteng banget. Kita bisa melihat tadi Proton Saga, Proton R3 kalau nggak salah tadi, warna merah tadi. Itu tampan banget, ganteng banget guys. Jadi congratulations untuk Proton udah buka kilangnya di Mesir, dan katanya juga akan buka kilang di negara-negara lain lagi. Kita tungguin aja updatean terbaru dari Proton ini guys. Ini memang Malaysia semakin mendunia sih, nggak bisa dipungkiri kata-kata itu. Memang seperti itu keadaannya, seperti itu kenyataannya. Memang Malaysia ini diam-diam aja guys, tapi kalian nggak boleh anggap Malaysia itu diam-diam bagaimana. Diam-diam Malaysia ini membuat sebuah inovasi, membuat sebuah gebrakan, membuat sebuah kejutan yang kita pun gak akan salah sangka gitu. Ini salah satu contohnya, buka kilang di Mesir, Proton, mobil lokal buatan Malaysia yang sangat-sangat disukai juga oleh orang-orang Mesir. Baik dari orang tua, anak-anak muda, sikat menggunakan Proton. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.